Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya kita buat konten panjang ini ya tidak begitu panjang juga lah untuk menjelaskan situasi melihat kondisi skenario dari proses penyelesaian kasus ijazah palsu ya. Ya kita sekarang harus mengutarakan bahwasanya dengan dua orang senior ataupun juga boleh dikatakan founder ya, yang satu orang itu ya Bang Egy Sujana seperti itu ya, untuk mengangkat ya kembali kasus ijazah ini diulik lagi setelah uh, beberapa orang yang sudah mengulik ijazah itu dan diakhiri dengan penahanan seperti itu. Dan ini sekarang diajak lagi oleh Mas Egy, ya, Bang Egy Sujana, dan tapi ini pun ternyata berakhir dengan skenario dengan menggebu-gebunya prosesnya seperti apa. Sekarang skenarionya itu berubah menjadi satu hal yang di bulan Ramadan ini ada yang menarik diri ya, RJ, walaupun mengatakan tidak meminta maaf seperti itu. Dan satu lagi sekarang lagi heboh-hebohnya Dr. Rismon ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kita sudah membuat part ya, video short mengenai ketika UGM ataupun juga Polri dengan hal-hal yang terkait dengan forensik ya, digital, sudah mengumumkan kerusuhan ini kericuhan ini ya lebih tepatnya. Dan ini harusnya sudah menjadi suatu pegangan ya, kasus ini udahlah harusnya udah case close seperti itu ya. Dikarenakan ya itu tadi dua 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 institusi ya, entah itu diwakili oleh uh, rektor institusi yang world class university tadi ataupun juga dari sisi bagian forensiknya Polri seperti itu ya. Ya kalau ini mau diulik-ulik lagi ya ini ada something namanya. Nah sekarang positioningnya itu salah satu orang yang memegang mengulik yang katanya penelitian itu Dr. Rismon yang sudah juga melakukan RJ ya, proses RJ boleh dikatakan. Nah ini ngeri-ngeri sedap ini ya, karena positioningnya itu kalau seperti ini kekuatan dari sisi Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa ini agak ngeri-ngeri sedap ini ya, karena kebanyakan yang diulik secara dokumen oleh Dr. Rismon ya. Sekarang dia mengatakan ada variabel yang belum dia masukkan. Ini kan agak konyol seperti itu ya. Setelah sekian banyak tempat dia menggebu-gebu menyampaikan hasil penelitiannya seperti itu. Dan sekarang pun dengan cara yang ya positioning orang yang salah lah seperti itu ya. Juga menyatakan ini kesalahan dan ini harus diakui bahwasanya hasil penelitiannya diungkapkan kesalahannya dengan hasil penelitiannya lagi seperti itu. Nah bingung toh. Terlepas apapun itu semuanya, ngomong apa adanya itu jauh lebih baik sebenarnya. Jadi apapun itu tidak berkamuflase dengan hal-hal yang seperti apa. Kalau memang kita lihat sisi di mana beliau mungkin juga ada ditekan terkait dengan mengenai ijazahnya justru ya, Kamaguchi ataupun apa ya, tempat dia punya sekarang diulik oleh ya itu lah ya, dan dilaporkan malah. Nah ini memang agak ngeri-ngeri sedap ya, karena dia juga disebut seorang pakar seperti itu. Dengan hal-hal demikian, kalau dia memang ini faktanya ada hal-hal dokumen dari dia punya legalitas pendidikan itu something wrong juga. Nah ini memang mau apa dunia ini? Ini contoh saja ya. Jadi dengan kata lain ya, beliau malah roadshow ya ke perpusnya UGM juga, pengulik mencari apakah dari sisi beliau juga tidak memikirkan ketika ini dia punya dokumen itu ada yang something atau tidak, atau dengan hal demikian tidak memikirkan dia akan juga dicari weaknessnya ya, kelemahannya. Sama hal dengan mungkin sekarang entah bagaimana eksekusi hukumnya ya dicari-cari sekarang ternyata ada permasalahan hukumnya yang belum selesai. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi ini
kita nggak tahu mau arahnya seperti apa. Tapi intinya di bulan suci Ramadan ini dan mau ke bulan Syawal, syukur-syukur ini bisa diselesaikan dengan baik-baik apapun ceritanya. Dan intinya ketika memang ini sudah di-cover 2 institusi yang sudah berkompeten ya, terlepas apapun nanti itu sebenarnya apa yang terjadi, ya wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang positioning Dr. Suryo dan Dr. Tifa memang kayaknya apapun ceritanya juga harus supaya tidak tambah ruwet lah ya gitu ataupun tidak tambah apa, merugikan ya seperti itu. Ya kalau ngomong mengenai penelitian-penelitian lagi ya sudahlah ya seperti itu. Jadi ya kita pun ngomongnya agak kurang pas gitu ya, tapi kita sampaikan bahwasanya ini situasional, positioning dari Roy Suryo dan Dr. Tifa agak kurang menguntungkan ya karena terkait dengan hal-hal, fakta ataupun penyampaian terkait dengan, dokumen yang menguliknya itu Dr. Rismond dan kata lain, ya kalau beliau tidak ada ini, eee, agak gimana gitu ya positioning-nya terkait dengan penjelasan mengenai dokumen ini, dianggap palsu. Kayaknya trigger-nya pertama kali harusnya dari sisi dokumen ya, sedangkan itu diulik banyak oleh Dr. Rismond. So, kita harapkan ini pesan dari kami juga ya, sebagai akademisi ya, jangan sampai orang-orang pintar ini, orang-orang apa, yang sudah mengulik apa ataupun yang sudah berjibaku dengan pendidikan ini justru salah tempat, salah posisi sehingga ya menjadi banyak akan traumatik para akademisi ya. Apakah mereka benar-benar dimanfaatkan atau gimana ya asumsinya ya. Ini persepsi kami saja seperti itu ya. Semoga cepat selesai dan apapun itu hasilnya perdamaian ataupun itu memang harus diselesaikan dengan cara yang baik, baiknya seperti apapun ya kalau Pak Joko Widodo pun dia pun ingin menyelesaikan ini di muka pengadilan itu sah-sah saja karena dia tidak mau lagi ada yang menguliknya ya seperti itu. Ya nggak ada yang salah seperti itu. Kita lanjut aja nanti ya, pusing sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.